Halo Bujang, seperti yang kalian lihat, gua di sini akan menjelaskan bagaimana komputer menyimpan dan mengelola data dalam level bit menggunakan two complement dan floating point notation. Tertarik? Tonton video ini sampai akhir. Pertama, masuk ke two complement. Apa itu two complement? Two complement adalah metode atau cara untuk merepresentasikan bilangan bulat baik positif maupun negatif dalam sistem biner. Two complement ini sangat umum digunakan oleh komputer untuk menyimpan dan melakukan operasi aritmatika bilangan bulat. Dalam two complement, angka positif dan negatif bisa direpresentasikan dalam bentuk biner secara sederhana, dan operasi seperti penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan tanpa aturan tambahan, membuat proses komputasi lebih efisien. Ada pula keuntungan menggunakan two complement. Pertama, kemudahan aritmatika. Kedua, efisiensi penyimpanan. Dan terakhir, representasi tinggal untuk nol. Dengan two complement, komputer dapat menyimpan dan mengelola bilangan bulat positif dan negatif secara efisien dalam operasi komputasi. Next. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah untuk mengubah bilangan positif ke negatif menggunakan two complement. Pertama, tulis representasi biner untuk bilangan positifnya. Maksudnya gimana? Coba mulai dengan menuliskan bilangan positif yang akan dijadikan negatif dalam bentuk biner. Misal, kita ingin merepresentasikan min 5. Pertama, tulis 5 dalam bentuk biner 8 bit. 5 dalam biner adalah 0000 spasi 0101. Kedua, balik semua bit. Maksudnya gimana? Balik setiap bit dalam bilangan tersebut, yang mana 0 kalian jadikan 1 dan 1 kalian jadikan 0. Ini disebut ones complement dari bilangan tersebut. Jadinya 0000 spasi 0101. Kita balik semua bit menjadi 1111 spasi 1010. Oke, ketiga, tambahkan 1 ke hasil dari langkah 2 untuk mendapatkan two complement, yang mana akan merepresentasikan bilangan negatif yang kita inginkan dari 1111 spasi 1010. Kita tambahkan 1 jadi 1111 spasi 1010 ditambah 1 sama dengan 1111 spasi 1011. Hasil akhirnya adalah 1111 spasi 1011. Jadi representasi min 5 dalam 8 bit two complement adalah 111 spasi 1011. Oke, next. Floating point notation atau yang kita kenal sebagai bilangan real. Bilangan real atau floating point notation adalah sebuah metode atau cara untuk merepresentasikan angka pecahan dalam komputer. Pada notasi ini, angka pecahan diwakili dengan 3 bagian utama: 1 tanda, 2 mantisa, dan terakhir eksponen. Men adalah metode-metode bilangan bulat dalam sistem bilangan biner. Next. Misalkan nih, kita ingin merepresentasikan angka pecahan 123.45 dalam format floating point notation. Format ini akan mengurai angka tersebut menjadi 2 komponen. 1 matrisa, bagian angka sebenarnya yaitu 123.45. Kedua, eksponen, faktor yang mengindikasikan di mana koma mengambang. Dalam hal ini, eksponen mungkin adalah 2 karena kita ingin mengubah dari 123.45 menjadi 1.2345 kali 10 pangkat 2. Jadi
dalam floating point notation, angka 123.45 akan direpresentasikan sebagai matisan 1.2345 eksponen 2. Untuk merepresentasikan nilai negatif, kita bisa menggunakan tanda minus pada matisan atau eksponen, tergantung pada standar floating point yang digunakan. Floating point notation digunakan secara luas dalam pemrograman komputer dan dalam penghitungan ilmiah. Sebagai contoh, dalam bahasa pemrograman seperti C++, tipe data float dan double menggunakan representasi floating point notation untuk menyimpan angka desimal. Next. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi saya simpulkan untuk bagian to complement. To complement adalah standar yang sangat efisien dan mudah untuk representasi bilangan negatif dalam sistem komputasi. Dalam metode ini, bilangan positif direpresentasikan seperti binar biasa, sedangkan bilangan negatif dihasilkan dengan membalik sebuah bit dari angka positifnya dan menambahkan 1. Next. Kesimpulan dari floating point notation. Floating point notation adalah metode untuk merepresentasikan bilangan real dalam komputer. Kemungkinan proses angka lebih kompleks dengan rentang yang sangat luas, baik yang sangat besar maupun yang sangat kecil sekalipun. Oke, next. Jadi untuk para bujang dan teman-teman sekalian, itulah yang dapat gue sampaikan terkait tentang to complement dan floating point notation. Bagi yang berminat IG saya bisa dicek G Santrine ya. Dan gua mohon maaf sebesar-besarnya apabila gua ada salah dalam penyampaian perkataan maupun informasi yang saya berikan kurang tepat ataupun ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian, itu saja. Semoga bermanfaat. Matur suwun.